Jadi di ujung kekuasaannya Jokowi masih bisa memberikan status proyek strategis nasional untuk 2 perusahaan, yaitu ada di daerah PIK menjadi PIK 2 dan satu adalah BSD. Ini perumahan aja, proyek perumahan. Strategisnya adalah bahwa mereka bisa menggusur siapapun yang menghalangi proyek strategis nasional. Rempang 17.000 hektar mau diberikan kepada satu perusahaan. PIK 2 kalau nggak salah perluasannya itu bisa sampai 7.000 hektar. Berapa keuntungan? Di BSD sampai berapa? Maka 2 konglomerat ini akan menjadi perdana bagi siapapun nanti ke presidennya. Ini yang bisa menguasai Indonesia nantinya. Karena proyek ini sampai tuntas itu bisa untung ratusan triliun, bahkan 1.000 triliun. Kalau 5.000 hektar aja, 5.000 hektar itu berarti 50 juta meter persegi. Kalau 50 juta meter persegi, kalau 1 meter perseginya 1 juta, itu udah 50 triliun. Kalau 10 juta keuntungannya, maka 500 triliun. Harga di sana itu sudah bisa sampai 30-40 juta. Membebaskan lahan itu hanya 25.000 sampai 50.000 rupiah per meter. Nah, di ujung kekuasaannya, Jokowi berani mengambil keputusan memberikan PSN. Keputusan ini apa kalau bukan termasuk dalam kategori KKN? Ini adalah kolusi antara pengusaha dengan ini satu perusahaan. Bagaimana negara bisa memberikan satu status kepada perusahaan swasta? PSN itu hanya boleh diberikan kepada pemerintah, daerah, BUMN dan sebagainya. Dari awal ini pelanggaran-pelanggaran, indikasi-indikasi pelanggaran dari pemerintah Jokowi ini sangat jelas sekali. IKN ini melanggar konstitusi. Tapi kenapa rakyat ini kok diam saja? Ya khususnya DPR diam gitu. Ya rakyat merasa tidak ada kepentingannya dengan IKN, jadi diam. Tetapi masalahnya adalah biaya untuk IKN itu dikeluarkan dari APBN. Di mana IKN melanggar konstitusinya? Yaitu karena IKN adalah satu pemerintah daerah untuk ibu kota negara yang tidak berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Karena membentuknya adalah badan otorita, dan ini tidak ada di dalam konstitusi Indonesia. Pemerintah daerah hanya terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota, dan kepala daerahnya dipilih. IKN sama juga dengan aneksasi daerah. Karena apa? Pemerintah pusat seharusnya tidak boleh memiliki lahan. Pemerintah pusat tidak ada lahan. Yang namanya lahan negara, tanah negara, itu adalah milik Pemda. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya kita bayar pajak PBB adalah ke Pemda, bukan ke pemerintah pusat. Artinya pemilik lahan adalah Pemda. Tetapi di IKN, pemilik lahan adalah badan otorita, sekelas lembaga, setingkat lembaga, kementerian. Dan kalau mereka membayar PBB, itu masuk APBN. Nah ini yang pelanggaran ini. Kenapa dibikin badan otorita? Karena mau didanai dengan APBN. Tanpa badan otorita, kalau ini pemerintah daerah,
IKN itu tidak bisa dibiayai. Ini adalah manipulasi untuk membiayai IKN melalui APBN. Maka dibentuk IKN itu melanggar konstitusi dalam bentuk badan otorita. Sehingga badan otorita adalah kementerian atau lembaga, ya, setingkat kementerian dan lembaga, sehingga mereka bisa mendapatkan dana APBN. Kereta cepat jelas-jelas melanggar ada beberapa hal di situ. Bahwa pertama adalah secara proyek seolah-olah proyek dari China itu menang. Tetapi kemudian terjadilah yang namanya pembengkakan biaya. Kalau kita hitung, maka sebetulnya yang menang adalah proyek Jepang. Dan kedua, di dalam evaluasi proyek China itu menang karena tidak memasukkan unsur bunga. Bunga dari Jepang 0,1%, bunga dari China adalah 2%, 20 kali lipat. Nah, kemudian dikatakan kenapa proyek China dipilih? Karena tidak perlu jaminan APBN. Faktanya sekarang adalah APBN yang harus membiayai. Jadi ini udah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Itu hanya beberapa. Belum kalau kita bicara korupsi. Korupsi nikel ilegal. Itu adalah aktor utamanya itu adalah orang yang relawan Jokowi dari 2014 dan 2019, namanya Aji Windu. Apakah Pak Jokowi tidak mengetahui? Dan harus ditelusuri kemana itu uangnya. Dan uangnya itu banyak sekali katanya ke pejabat. Apakah ada uang itu juga terlibat kepada keluarga-keluarga Jokowi? Nah itu kan yang harus diselidiki. Dan sudah terbuka itu bahwa Haji Windu ini adalah orang dekat dengan Pak Luhut dan orang dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian BTS, korupsi BTS tahun 2019 dan awal APBN yang awal 2020 itu anggarannya sangat sedikit. Tapi kemudian dari kesaksian Johnny Plate mengatakan atas instruksi presiden maka pembangunan BTS harus dipercepat. Dari sekian triliun, 1-2 triliun atau nggak sampai, menjadi 10 triliun, 10,8 triliun. Lalu kemudian yang jadi hanya 1000 BTS dari sekian BTS, sangat kecil sekali. Kalau nggak salah menurut kerugian itu BPK yang pernah menghitung, itu kerugiannya adalah 8 triliun dari 10 triliun. Nah bagaimana? Bahwa dia bisa kerugian itu, kemudian ada beberapa yang ditangkap. Yang ditangkap itu yang cecerenya, yang hanya korupsi totalnya 256 miliar. Yang itu adalah untuk pengamanan hukum supaya jangan disidik. Ini untuk pengamanan aja nih mereka nih. Salah satunya adalah yang tadi Adi Windu itu. Dia yang berperan salah satunya. Nah kemudian korupsi yang 10 sampai ke 8 triliun, korupsi yang 8 triliun ini tidak tersentuh sama sekali. Karena ini sebetulnya korupsinya, yang dibawanya itu hanya kontraktor saja. Jadi korupsinya cuma yang disidik cuma 256 miliar, tapi yang 8 triliunnya itu aman-aman saja. Siapa yang 8 triliun itu? Itu adalah konsorsium dari 3 konsorsium.
dari bagian A, bagian B, bagian C. Itu semua dibagi 3, barat, tengah, dan timur. 9 perusahaan. Salah satunya salah satu perusahaannya adalah grup dari Sinarmas. Nah, di mana Sinarmas juga terbukti dari kebakaran hutan, pada saat itu harusnya dia itu dikenakan, dituntut 8,7 triliun dituntut, tapi akhirnya dibebaskan menjadi 78,5 miliar saja dendanya. Ini yang dilaporkan oleh Ubed, di mana bahwa dari situ bahwa ada kemudian venture kapitalis itu membiayai anaknya bisnisnya Kaisang dan Gibran, martabak dan pisang. Itu dari venture kapitalis yang terafiliasi di situ. Nah, kemudian petinggi Sinarmasnya, ya, di rootnya itu, petinggi Sinarmasnya itu, anak perusahaan Sinarmas, kemudian menjadi dubes di Korea. Dan salah satunya lagi adalah menjadi wakil kepala otorita di IKN. Jadi kalau ditumpuk itu banyak sekali, kita bisa diskusikan nantinya. Itu sebagai pembukaan. Terima kasih.